Sampurasun. Rampes. Nah, saudara, kita ketemu lagi di obrolan kongres bersama Kang Eka. Wangkong tuh beres-beres. Betul gitu, Kang? Ya. Wangkong tuh beres-beres. Ini kebetulan nanti ada Kang Irfan, juga Kang Igun. Nanti saudara ketahui lah. Intinya yang ingin dibicarakan hari ini adalah terbitnya surat keputusan ya, surat edaran dari Gubernur Jabar tertanggal 29 Desember 2020, dan katanya mau memberi apresiasi ya, ke Kang Emil selaku Gubernur Jabar yang tentang pelaksanaan gerakan pemulihan daerah aliran sungai di tingkat desa. Ini kan jarang-jarang gubernur sampai ke tingkat desa gitu, mengoprek gitu ya. Biasanya kan yang di atasnya saja, ini tingkat desa. Dan sungai lagi kan, selama ini kan sungai kadang-kadang suka dilupakan gitu, padahal perannya sangat penting kan bagi lingkungan hidup. Tapi kita kan katakan sungai 90% di Jawa Barat rusak gitu ya. Nah, Akang mau bilang apa soal surat edaran ini begitu? Ada apa misalnya? Kenapa? Ya, pertama saya tentu mengapresiasi ya dan menyampaikan rasa hormat atas sebuah kebijakan begitu. Dan menurut saya walaupun agak terlambat hari ya, terlambat dalam pengertian tingkat kerusakannya sudah agak parah begitu. Tetapi ya karena Pak Ridwan Kamil pun jadi gubernurnya mungkin baru kan, dan ini juga saya kira satu langkah menurut saya yang harus diberikan sebuah acungan jempol juga, karena memang masuk kepada sebuah substansi yang masalah yang sebetulnya vital tapi agak kurang terperhatikan. Sebagaimana dari pengalaman saya bergaul dengan para olot masyarakat adat, bagaimana olot-olot ini mengibaratkan bahwa sungai itu seperti urat nadi dalam tubuh kita. Ini hal penting ya, ini hal penting untuk dipahami. Jadi olot-olot bilang bahwa sungai itu seperti urat nadi dalam tubuh. Jadi kalau ini tersumbat dan rusak, maka gerak tubuh kita pun juga akan terganggu dan akan menimbulkan suatu masalah. Itu udah pasti ya. Nah, terakhir ini memang saya juga mendapat tagihan nih Pak Hari dari olot khususnya dari Pak Ugis ya, ketua adat tokoh adat di Sukabumi ya, dari Cipta Gelar mewakili Sindra Resmi Cipta Mulya, yang ingin menindaklanjuti berbicara dengan Pak Gubernur atas waktu kunjungan beliau ke tempat kami dulu kan, tanggal berapa, bulan 24 Desember ya, tahun 2019. Memang di situ juga ada disampaikan tentang terutama yang menyangkut sebuah proteksi pemerintah minimal lewat sebuah peraturan gubernur ya, SK tentang pengakuan tentang eksistensi masyarakat adat yang berada di wilayah Jawa Barat. Dan sekarang ini sebenarnya belum ada atau sumir begitu ya, secara faktualnya ada, lalu memang secara seremoninya diakui, seperti juga kami waktu saya ketua DPRD dulu kan diajak oleh Dinas Pariwisata ke Serentaun, ke acara ke mana. Itu kan baru di tataran permukaan, tetapi substansi apalagi perda kan belum ada. Nah, untuk sementara inginnya ada semacam edaran dari gubernur lah, itu ditagih. Nah, dalam tagihan itu juga ada WA ke saya, ini seperti mabok menggigorowong gitu. Pas setelah sholat subuh saya baca dari Pak Ugis, lalu saya juga ada yang memberitahu bahwa Pak Gubernur mengeluarkan surat ya, sama bahwa orang adat juga sudah mulai resah ya, sangat prihatin dengan kondisi sungai. Misalnya dulu kalau ada acara Serentaun atau acara perlihatan adat termasuk Kampung Naga, itu kan ada tradisi marak, yaitu ngambil ikan yang dipisahkan sungai. Sekarang
hampir tidak bisa. Tidak bisa sebab memang sudah rusak, Sungainya sudah terkontaminasi, sudah bukan hanya abrasi tapi yang lebih fatal lagi terracuni ya, ya. oleh kimikal dan sebagainya. Nah, ini saya kira satu hal yang terobosan lah ya, dan tadi sepertinya saya mendapat jawaban. Jadi satu hal pertanyaan dari para olot sudah terjawab langsung oleh Pak Gubernur lewat edaran, dan itu terima kasih oleh para olot. Oh gening gubernur teh eling cenah, cager cenah. Ada yang mengatakan gitu Ya kita terbuka apa adanya kan bahasa Gubernur mereka. teh eling. Jadi artinya kan walaupun bukan pengalokasian dari beliau, tapi semacam himbauan dari kegambangan desa untuk memanfaatkan apa namanya dana yang biasanya mungkin sudah konvensional hanya untuk infrastruktur, apalah terus saja infrastruktur nggak selesai, pelegitimasian atau penjustifikasian dari penggunaan anggaran. Nah ini ada coba jadi pemeliharaan sungai. Nah ini memang saya kira saya katakan walaupun agak terlambat sebab tingkat kerusakan menurut kami ya dari Gerakan Hejo atau ketika saya juga menjadi pimpinan Porumdas Citarum ya, selama 10 tahun loh Pak Hari ya. Kita tajam gitu melihat tentang contoh Citarum dengan subdas-subdasnya. Ini kondisinya sudah sangat parah ya. Jadi kesimpulan kita rata-rata 50% sungai di desa itu di kampung sudah rusak, dan ini erat hubungannya dengan kerusakan hutan kan ya. Hutan lalu cara perlakuan kedua juga akibat penambangan liar terutama tadi yang Sukabumi ya. Ini sampai batas laut bukan ekosistemnya bukan hancur gitu. Karena kalau ada arsenik penambangan emas yang pakai bahan kimia lalu digelontorkan ke sungai kan wah itu mah bukan lagi bentar, buayanya mati di situ mah ya. Semua, sehingga tradisi-tradisi yang biasa marak tadi ngambil ikan setradisional itu sudah tidak bisa lagi dijalankan. Ikan sidat apalagi nah ini saya kira satu hal, jadi maaf ya kepada Pak Gubernur, harusnya ditindaklanjuti dengan sebuah pergub atau perda tentang pengamanan penjabaran dari tata ruang. Nah ini menarik buat saya sebab ya tadi di secara umum 50% sungai, kondisi sungai ini rusak. Bahkan di perkotaan Pak Hari, ini menurut penelitian kita sudah bukan 50% lagi, hampir mendekati 100% hancur. 90% lah katakan, tersisa pasti berfungsi karena ada tol air hujan kelihatan bersih hilang gitu, tapi sehari-harinya kan sudah menjadi berubah fungsi, bukan lagi sumber kehidupan tapi sudah menjadi sumber bencana. Di situ membuang sampah, di situ juga membuang kotoran rumah tangga, bahkan ternak juga ya kayak Citarum lah yang kita dulu teliti ya. Terus kemudian industri dan sebagainya ada di sungai itu. Nah ini menurut saya adalah sebuah keteledoran. Jadi luar biasa. Ya makanya tadi kritik saya tidak hanya cukup dengan edaran menyeluruh desa, tetapi juga APBD Jawa Barat seharusnya juga jelas ya membentangkan bagaimana tentang DAS ini. Tetapi dalam hal soal DAS ini ya itu juga bagian yang Pak Gubernur harus tahu, ada hal-hal yang ya kurang berempati menurut saya ya dalam hal penanganannya. Jadi sebetulnya siapa sih yang bertanggung jawab ini gitu? Ini kan terus selalu tarik menarik dan saling menyalahkan atau ego sektoral gitu ya, bisa terjadi di situ. Bukan begini, contoh aja, bukan kita kan tidak menuntut sebuah pengakuan ya. Kalau dari sisi saya, ketika komunitas DAS Citarum dulu yang mengatasnamakan para pendirinya, bahkan Pak Dadang Nasr juga masih di DPRD katanya, Pak Uyu dan kawan-kawan datang lalu minta sebuah perhatian dan kita buka kan. Ada dengan Kompas TV, dengan PR, di redaksinya, dengan terus berbagai komponen. Pak Emil Salim dihubungi terus mengkritisi dan tidak ada henti-hentinya. Kita selama 10 tahun lebih loh kita mendalami dan kita membuat infrastruktur teman-teman dengan sewilasananya gitu ya. Akhirnya karena tidak ada upah kan, tidak ada yang menggaji kita karena kesadaran. Ya, tapi kita is okay. Kita dengan segala
kemampuan dan daya kita bentuk kesadaran dari setiap kabupaten walaupun tidak bisa keseluruhan. Citarum saja kan ada 12 ya, mulai dari hulu Kabupaten Bandung, KBB, Kota Bandung, Cimahi, lalu belok sendiri ke Sumedang ya di daerah Ranca Ekek, terus ke Cianjur sedikit, ke Purwakarta, Kerawang, terus Bekasi Kota, Bekasi sampai ke Muara Gembong, dan kita komunikasi dan terus-terusan membangun sebuah kesadaran ya yang tadinya ujungnya ya alhamdulillah, karena memang menurut fakta kita ya istilah kita waktu itu kan Citarum ini ibarat gadis manis diperkosa bareng-bareng, sebab datanya dari sebuah satu periode 12 tahun atau 10 tahun itu akumulasinya kan uang negara hasil investigasi kita ya mencapai di atas 30 triliun. Dan itu nggak ada. Ya ada dana bantuan, ada APBN, ada APBD dan pinjaman dan sebagainya. Kalau diakumulasikan waktu itu dengan anak LBH saudara Astro ya, kita inventarisir itu mencapai angka 32 triliun, coba bayangkan. Tapi kan Citarum tidak semakin baik. Dan kita juga nyatakan bahwa pemerintah daerah layak untuk tidak dipercaya karena memang faktanya ada pembiaran dan tidak mampu melakukan sebuah pengendalian. Yang terjadi kan ego sektoral. Ini merasa paling berhak. Ini ada BBWS, ada yang satu ini. Padahal ini juga tangan dari kehutanan gitu. Nah, kalau kita urut dari hulu, persoalannya kan udah jelas. Dari Cisantinya sudah rusak. Dan boleh faktanya 2003 kan kami kalau di sana rindang ya waktu Pak Presiden sama Pak Panglima waktu itu Pak Muldoko bukan yang sekarang jadi komandan Covid itu Pak Doni dengan Presiden, lalu di Cisanti dengan Pak Jokowi, dan di situ rindang ya boleh tanya sama orang situ yang melakukan gerakan massal dan menanam, dan saya punya faktanya itu 2003 waktu dengan Pak Nuriana, dan saya turun langsung sebagai ketua DPRD bahkan menurunkan petani dari Gunung Wayang itu. Nah tetapi kan tidak ada kelanjutan ya, baru teriak lagi sekarang, tapi nggak apa-apa, itu saya juga tidak terlalu masuk kepada sebuah keharusan mendapat sebuah pengakuan atau apa, tapi menurut saya etika. Jadi kamu cek orang Sunda mah rekumaha bener nutipkeun sungai begitu, beretikanya saja udah nggak benar begitu. Tiba-tiba ada perubahan katanya sekarang institusi Forum Das Citarum menjadi forum ya saya nggak tahu komunikasi ya tuh. Cobalah anak-anak kita kan pada ngadu ya. Pak ini kan gimana, ini kan kita dulu dengan BPD sekarang katanya oleh dinas cik bawa kasopanan atau seetik mah anak buah gubernur teh karunya ka gubernurna saya mah hargai orang yang sudah berbuah ya. Kita kan juga 10 tahun berdedikasi, tidak ada yang ngupahin dan tidak ada yang bayar, kita betul-betul karena rasa kesadaran dan itu pun karena diminta oleh komunitas. Jadi jangan berpretensi tidak baik begitu, jadi beretika aja udah nggak bener. Saya tidak terlalu yakin itu akan sukses apa yang menjadi kebijakan dan kemauan gubernur kalau didukung oleh dan jangan selalu menempatkan masyarakat itu sebagai objek, tapi harus sebagai subjek. Nah ya, jadi kalau kritik saya tadi ya ada forum das katanya sekarang diganti jadi forum apa? Bong tanya dong, kita kan yang sudah berbuat 10 tahun lebih di Citarum gitu, nanya lah gimana, jangan anak-anaknya digiring ke sana, digiring ke situ. Ya kitanya diundang pun nggak pernah. Ya, jadi saya terus terang aja agak kesal ya. Nah, jadi maksud saya mau bagaimana ini benar gitu. Cara berorganisasi saja untuk mengurus yang namanya das seperti itu. Etika aja nggak dipakai. Ya, apalagi ngurus dasnya. Jadi patut Pak Gubernur mempertimbangkan baik hal semacam itu. Kan kita waktu di das juga dengan SK Gubernur ya, diundang ke gedung sate, ada seremoni, kan dia menghargai lah, Pak Her aja mampu kok menghargai.
Ini tiba-tiba Forumdas dirubah, anak-anak kita dibawa yang di kabupaten dari Bekasi dari mana. Kemarin ada yang datang dari Kabupaten Bandung, Kang ini teh gimana sih? Kita kan yang dulu sudah lama, tapi kok ini dirubah? Ya sebenarnya saya nggak tahu, emang sudah dirubah. Ya udah sekarang forumnya juga berubah, bukan lagi BPDAS temannya oleh dinas. Loh kan Kang Epi tahu kenal dengan kita, masa sih nggak bicara? Nah maksud kita, nah ini cerminan gitu ya. Nah halnya sama kita temukan dulu ya. Ada institusi yang merasa hak di perairannya di mana. Ya saya sih udah nggak ada teling aling-aling lah hal-hal begini toh. Kita juga melakukan perhatian, bagi saya soal lingkungan tidak harus dibingkai dengan keformalan jadi ketua Forumdas atau jadi koordinator apa, dan tidak perlu menunggu APBD, APBN. Kita masalah lingkungan adalah kebutuhan. Dan ini pekerjaan yang sudah dikomitmenkan lahir batin, dipertanggungjawabkan secara hakiki dunia akhirat. Ini pekerjaan seumur hidup. Jadi tanpa ada bingkai pun. Tetapi wong kalau memang ini urusannya dengan sebuah kebijakan, ya harus ada etika. Ya. Ya itu kritik Peperihan. saya. Ya iya. Peperihan. Nah inilah saya kira satu gejala di Jawa Barat kenapa sebuah kebijakan itu selalu tersendat, selalu tidak mencapai sasaran. Nanti seremoninya yang banyak, penganggaran sana sini. Ya kalau saya mau kritik, Dinas Kehutanan yang paling bertanggung jawab. Dia punya perangkat, dia punya anggaran, dia punya kebijakan dan ada regulasinya. Kalau ditanya hutannya mana yang dia buat, ya Hutan kertas. ya, makanya kita fair aja. Kalau yang dibina jadi hutan itu mana gitu, ya. Lalu, ya. Jadi maksudnya Dinas Kehutanan ini yang dimaksud hutannya yang mana? Apa dia sebagai regulator, apa dia sebagai fasilitator, atau dia sebagai pembina hutan masyarakat? Ya. Oke, tak Kang Irfan, silakan mau tanya. Ya. Tadi kan Kang Eka bicara sendiri ya. Kalau kita tarik kesimpulan, mungkin ini kan hal yang sebenarnya bertahun-tahun di situ-situ aja gitu muter gitu. Ya, betul. Nah, ini juga alasannya anggaran gitu ya, selalu ditarik ke sana. Sebenarnya ada hal menarik dari keluarnya SK Gubernur ini. Apa sih yang melatar belakangi Gubernur mengeluarkan SK itu? Politis atau apa gitu kan, ujuk-ujuk gitu, dana desa harus disisihkan untuk membangun penghijauan di DAS. Menurut Kang Eka sendiri apa tuh latar Ya belakang? kalau itu juga ada unsur politis hal yang lumrah ya, tetapi kan harus seimbang tentang kejujuran. Tetapi lepas dari itu, kalau sampai detail bahwa memang gubernur mengingatkan ya, dan itu kan sifatnya himbauan Ya. bahwa jangan khawatirlah kalian kepala desa atau abdesi, ini ada dana yang dikucurkan, bantuan dari pusat atau dari provinsi atau mungkin dari kabupaten, lalu dialokasikan. Kalau itu juga dialokasikan untuk itu baik, dan kami dari gubernur memberikan sebuah guidance, jadi bisa dipakai dasar sih. Sebab sekarang kan ya akibat dari bantuan kepala desa ini juga kan tidak sedikit, atau sekian persen kepala desa berurusan dengan hukum kan. Ada yang masuk bui dan sebagainya akibat salah, dan memang ada pendampingan. Tetapi terobosan semacam ini juga sama kan, kayak waktu zaman dulu waktu kami memulai di DPRD dengan Pak Nuryana tahun 2000-an, ya juga diserang juga ketika memberi kebijakan motor yang warna coklat itu, kan gagasannya dari kita ya. Ya itu kan bukti tanggung jawab moral saya sebagai kader PDI Perjuangan waktu itu sebagai pemenang pemilu untuk memberikan sebuah perubahan. Saya bilang kasihan atuh kepala desa udah ditarget pajaknya, ditarget iuran apanya, tapi ditanya motor pun tidak punya. Ya saya kira wajar. Oleh karena itu untuk tidak ini disalahgunakan, distempel waktu itu pakai lambang
lambang gedung sate, lambang Pemda Jabar warna coklat oleh Pak Gubernur ya, dan itu silakan bantuan Pak Gubernur. Dan itu waktu itu Pak Nuriana tidak interest untuk ketiga periode, kan tidak ada gubernur 3 periode. Tapi maksud saya ya bisa saja kalaupun ada sebagai karya monumental ya. Tapi yang menarik sebetulnya ini kan lepas dari itu tentang kejelian Pak. Mungkin ini juga ekses dari beliau, suka main-main di sungai ya, saya dengar. Kalau ke Pangandaran kan suka Curug, bukan ke Citumang atau apa ya, mungkin juga dia menikmati ya, sehingga timbul satu rasa, dan saya kira bagus-bagus saja. Memang dalam hal itu kita harus akui jujur ya. Tetapi yang maksud saya tadi, kemauan Pak Gubernur seperti ini diikuti nggak oleh perangkat di bawahnya yang berpikirannya birokrat sekali. Bahwa Pak Emil tidak hanya cukup dengan mengeluarkan itu. Ayo jalan-jalan. Jadi gubernur ini agar resepnya naik motor agak sekalian apruk-aprukan. Jadi harus dilihat dari detil persoalan. Apa iya melihat tadi yang saya ceritakan di pinggir-pinggir sungai yang ada di daerah masyarakat adat di sana ada guranil. Jadi nggak hanya cenah kan cerita. Padahal kan izin pertambangan itu dari provinsi sekarang. Kalau itu juga pasir besi masih berjalan kan izinnya juga pasti dari provinsi. Kalau Garut acak-acakan kayak begitu juga kan izinnya pertambangan dari provinsi. Nah, apakah kemauan positif yang cemerlang dan cukup menarik dari Pak Emil ini didukung juga oleh perangkat yang sudah berkaratan seperti itu? Itu pesimismenya di situ. Lalu anggota dewannya juga tahu nggak gitu? Ya. Kan nggak mungkin kalau nggak tahu kan. Justru itu. Ini yang saya kira Pak Hari ya, diskusi hari ini yang berkaitan dengan. Tapi ya kita positif thinking ya. Sebab walaupun bagaimana kan itu pemerintah kita ya. Kalau saya ada tadi bukan ngambek, kesel aja gitu kan. Seperti ya kita cik atuh hargaan lah seetik mah. Kurang teh baheula teh da nguruhan atuh 10 tahun ulang banting ongkos sorangan kali itu ka dieu cik sekalian aya kebijakan robah teh atuh onang kumaha mejaan ulah juga nu ngewa atawa sieun ieu teh ya mewah sih. Kalau kita mah nggak ada prejudis ya, saya kan akhirnya nanya ngoreksi, nanti saya teliti akhirnya kepada kebijakan keseluruhan. Katanya dari BPD sekarang dialihkan kepada Dinas Kehutanan. Tadi saya akan tanya, mana progres? Kita terukur. Yuk, ada penyerapan APBD segini, punya perangkat segini. Sok, mana target kerjanya? Apa yang dibuat? Dan itu harus transparan, harus jelas. Ya, jangan hanya dipakai satu klise untuk ujung-ujungnya ke anggaran. Ini yang penting ya. Ya, oke. Jadi intinya dari diskusi hari ini banyak hal yang ditanyakan. Satu, KK atau kita Gerakan Hijau misalnya mengapresiasi surat edaran Kang Emil tentang penataan sungai di tingkat pedesaan. Walaupun terlambat, tapi ya sangat bermanfaat. Ya. Kita mendukung itu. Ya. Yang kedua tentang mengingatkan kembali ke Kang Emil bagaimana supaya mengeluarkan sesegera mungkin tentang SK tentang eksistensi masyarakat adat di Jawa Barat. Ya, saya agak ngotot di situ sebab begini Kang Irfan ya, Pak Hari, bahwa orang adat itu lebih memiliki sebuah naluri dan itu kebutuhan bagi mereka. Bagaimana tadi menempatkan sungai sebagai urat tadi, berarti dia jaga kan, dia akan patut akan konsisten untuk menjaga dan memelihara, mulai dari mata airnya, sekenya, dari hulunya, dan bagaimana perlakuan kepada bantaran. Nah, sementara keberadaan mereka terutama yang masih komunal seperti Kampung Duku, lalu tadi Kampung Adat Cipta Gelar, Sinar Resmi, Cipta Mulia, Kampung Kuta atau Kampung Naga di Tasik, Kampung Kuta di Ciamis, Geger Sunten, selama ini kan ngambang. Dan ingatlah, mereka ini kan merupakan akar budaya bangsa. Kita ingat sebelum merdeka menyebut diri Yong Ambon, Yong Sulibes, Yong Yapa, Yong Jawa, Yong. Basisnya itu kan masyarakat adat.
Kita berangkat dari situ kok jadi bangsa ini. Bukan dari pergerakan politik, baru kesininya main politik. Awalnya dari situ. Ada Dayak, ada Papua, ada Bajo, ada Bali. Itu adat istiadat itu yang menjadikan Indonesia. Dan tanpa itu tidak ada Indonesia. Jadi jangan menganggap sebelah mata terhadap masyarakat adat. Ini akar budaya bangsa kita. Dan kita lahir dari situ. Nah, disayangkan untuk tingkat Jawa Barat, SK-nya tentang eksistensi itu masyarakat adat belum pernah ada. Sebetulnya kan tinggal melanjutkan. Ya. Kita dulu zaman kami jadi pimpinan DPRD Jawa Barat kan mengeluarkan perda tentang budaya, aksara, bahasa kan bisa masuk nyelip di menjadi konsideran di budaya, Ya. bahwa itu bagian daripada kearifan lokal tentang budaya dasar, ya. Dan di situ penuh dengan sebuah kejeniusan lokal yang patut dan masih relevan untuk kita kembangkan. Ya seperti Go Green begitu. Kenapa kita harus belajar dari luar? Orang tua kita kan lebih dulu bagaimana memperlakukan Bapak Langit Indung Bumi. Nah, itu kan sangat ekstrim. Bagaimana dia orang Baduy misalnya memperlakukan bumi seperti menghormati ibunya sendiri. Sampai cut and peel aja dia tidak mau lakukan. Itu kan menurut saya luar biasa. Ya kita mantu atau bikin ke ekstrim gitu mah. Ya, tapi kan ya gula galina. ya tapi dasar-dasarnya kan harus. Nah, apa yang salah dari mereka? Kenapa pemerintah harus ragu? Dan harus tidak memperhatikan gitu. Justru penguatan itu dan mereka dalam ketahanan pangan pun menurut saya itu mereka mandiri, tidak minta pupuk, tidak minta bibit, Tidak minta anggaran. tidak minta anggaran, mereka mandiri, leuitna pararilo, itu pahlawan pangan menurut saya. Itu yang harus dihormati oleh negara. Ya bukan petani yang teliti dengan anggaran APBN, APBD, terus kayak datang bibit merekna gambar kanji itu para rumput. Pusau. Tapi Pak Ari, Pak Eka juga kita yakin lah surat edaran lah apalah ya itu sebutannya untuk masyarakat adat misalnya apapun misalnya namanya akan terbit kok. Ya, Tapi nanti menjelang kampanye Ya, menjelang kampanye baru yang Kang begitu. Emil kan orang hebat. Tanpa kampanye pun dia bisa. Kalau mau jadi gubernur terus juga nggak apa-apa. Ya, orang memperhitungkan. Kita jujur saja. Ya sesegera mungkin saja Kang Emil gitu. Menerbitkan Ya itu kayaknya Kakang Emil sebenarnya Ya. banget kan ya bisa kurang ulah cukup ngerasa selesai dengan Ya. apa di iyah-iyah di muhun-muhun ya harus kontrol juga begitu. Ya. Dan saya bagian dari pendukung dia yang akan mengontrol itu. ya. Ya. Oke, Pak Hari. Oke, saya kira kita tutup diskusi hari ini dan terima kasih. Silakan para pemirsa menyimpulkannya. Jadi teu beres dia teh ngobrol teh. Itu Teu beres. Sampurasun. Rampes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.